Allah yang menyatakan dirinya. Jadi momen-momen yang ada peristiwa-peristiwa tersebut ya, jadi tidak semua. Jadi Abraham itu juga banyak saya lewati, saudara. Jadi nanti ini kita sudah sampai pada perjalanan bangsa Israel ya, dari mana mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan, untuk menuju tanah perjanjian. Nanti selanjutnya ini kita akan belajar bagaimana ya Allah membelah laut nanti ya. Berperang ini temanya, judulnya maaf. Allah berperang bagi umatnya. Ada ayatnya nanti. Dengan membelah laut dan menenggelamkan pasukan Mesir. Ya, nanti Mbak Reni bisa lagunya yang membelah laut itu? Nggak bisa. Alamat wis. Saya ngandalkan Mbak Ani bisa. Belum ini Kak. Saya apal refnya aja ya. Itu aja. Kamu siapin teksnya ya. Refnya aja. Yang membelah laut dan teduhkan. Oke, kita akan lihat bagaimana setelah keluar dari Mesir, mereka berjalan. Lihat khotbahnya minggu sebelumnya ya, saudaraku, supaya saudara bisa ngikuti. Jadi tidak saya ulangi. Singkat cerita saja, bagaimana ketika orang Israel dibebaskan dari perbudakan. Ingat minggu lalu, orang Israel ini, bahasa Jawa itu enak, saudara. Disangoni. Tidak tahu bahasa Indonesia-nya apa. Dikasih uang saku sama Tuhan, bener enggak? Dikasih uang saku dari mana, saudaraku? Ngerampasi tetangga-tetangga kanan kirinya orang Mesir kan. Dimintai emas perak, kain, dimintai itu minggu lalu. Lihat apa presentasinya di grup juga saya berikan. Itu Tuhan sudah siapkan, Tuhan memberkati ya untuk perjalanan mereka jauh soalnya perjalanannya saudara ya, dari Mesir ke tanah perjanjian, Kanaan. Kemudian keluar, singkat cerita, waktu keluar mereka dikejar ya oleh sebelum itu waktu keluar saya tunjukkan ayat juga bagaimana mereka refnya aja. Bagaimana mereka dituntun ya oleh Tuhan sendiri. Makanya kenapa poin khotbah ini saya ambil juga. Pokoknya yang ada tentang Allah yang menampakkan diri gitu ya. Allah menampakkan diri, menuntun itu sudah saya jelaskan minggu lalu ya, ayatnya saya berikan secara hitungan angka. Orang laki-laki itu masih hendak berapa, saudaraku? Berapa orang laki-laki? 600.000. Itu laki-laki, belum terhitung anak-anaknya, belum terhitung istrinya itu ya, saudara. Apalagi zaman dulu istri bukan cuma satu. Zaman dulu ya. Jangan diikuti, jangan dicekik istri Anda nanti. Jadi ada yang memperkirakan sekitar 3 juta. Ya, keluar sudah saya tunjukkan juga selain dikasih bukan uang saku ya, bahasa Jawa itu disangoni itu enggak selalu uang saku ya, bahasa Indonesianya apa? Disangoni itu apa ya? Dibekali ya. Sorry, wong Surabaya pinter. Dikasih bekal, dibekali dengan harta benda, bahkan kambing domba ternak. Baca sendiri ya, nanti lihat lagi khotbah minggu lalu. Banyak banget, saudara. Jadi dari budak, orang budak itu kaya apa miskin budak itu? Kalau budak kaya enak jadi budak semua aja. Hamba budak ya, itu bukan pembantu loh, saudaraku. Oh, pembantu sekarang wah HP-nya bagus-bagus. Budak itu sudah enggak punya hak hidup, saudaraku. Mau dibunuh sama majikannya sudah kayak binatang, saudaraku ya. Tapi dalam waktu sekejap jadi orang kaya, ya bagi saudaraku. Dikasih bekal, dibekali Tuhan dari emas perak, kain, terus ternak-ternak untuk keluar dari Mesir. Singkat cerita mereka berjalan, kemudian ini sambil ngetik soalnya ya, santai aja Mbak Septi. Nanti kalau saya jelasin lagi kamu ngetik. Lanjut, next. Lah, Fir'aun mengejar, ini saya ulangi sedikit dari sini. Ya, Fir'aun mengejar orang Israel. Fir'aun dan tentara Mesir minggu lalu sudah saya khotbahkan, itu menggambarkan iblis. Fir'aun itu nggak saya jelaskan lagi ya di sini panjang nanti. Fir'aun itu menggambarkan iblis. Ya, lihat khotbahnya minggu lalu. Dan juga
tentara-tentara Mesir ya untuk memperbudak kembali ke Mesir itu menggambarkan juga hawa nafsu ya. Ini menggambarkan memang Firaun dan tentara Mesir ini berusaha mengejar untuk mengambil memperbudak kembali. Sudah baca ayatnya saya tunjukkan kan sudah itu untuk dibawa kembali jadi budak. Itu menggambarkan iblis dan hawa nafsu duniawi yang selalu ingin kembali memperbudak umat Allah gitu loh saudaraku. Kalau bukan umat Allah nggak perlu sudah otomatis diperbudak. Ya, umat Allah itu adalah orang-orang yang merdeka. Itu ada lagunya itu kan 1 Petrus 2 ayat 9. Yaitu eh, lagu lama, enggak tahu masih ingat enggak lagu ini ya. Kamulah bangsa, jarang dinyanyikan ya gitu. Ini sudah kuno lagunya. Yang terpilih imamat raja, nih masih ingat. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan ini umat Allah perbuatannya yang apa? Yang memanggil engkau dari mana? Dari gelap pada terang yang ajaib. Itulah umat Allah yang telah dibawa keluar. Gereja itu bahasa Yunaninya eklesia. Eklesia itu adalah dari ek sama kaleo. Jadi ada panggilan, artinya dipanggil. Ek itu keluar, dipanggil keluar. Ya, gereja itu apa bahasa Yunaninya, saudaraku? Eklesia. Ini saya baca yang Yunani ya. Kalau anu kan eklesia itu Yunani barat. Eklesia Yunani yang benar ini. Eklesia dari ek sama kaleo. Itu artinya ek itu keluar, kaleo itu panggil, dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari apa tadi, saudaraku? Dari gelap pada terang. Itu umat Allah. Dipanggil keluar dari Mesir perbudakan kepada tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah pengharapan. Jadi Kristen itu bukan sekedar KTP. Kita jadi orang Kristen, umat Allah itu adalah definisinya gereja, jemaat itu adalah dipanggil telah keluar gitu loh saudaraku. Berarti sudah mentas, sudah keluar. Dari gelap ada terang. Memang dalam perjalanan dari gelap ke terang ini banyak proses gitu loh, banyak tantangan. Iblis nggak mau begitu saja melepaskan. Iblis nggak mau begitu saja membiarkan umat Tuhan ini bebas terus. Mau diperbudak lagi nih lah Firaun gambarannya, dikejar untuk diperbudak. Dan minggu lalu sudah saya khotbahkan ada mental itu saudara, mental budak ya, itu menggambarkan ya inilah manusia ini memiliki kelemahan di dalam dirinya, kedagingan itu ya, kalau digambarkan. Nggak usah saya perpanjang, saudara bisa lihat sendiri. Intinya Firaun dan tentara Mesir menggambarkan iblis dan hawa nafsu duniawi ini ya. Ini pengen memperbudak kembali. Tetapi Tuhan tidak akan tinggal diam, saudaraku. Yang luar biasa. Terus, next. Lanjut. Ya. Singkat cerita, waktu dikejar, takut. Karena ayatnya nggak bisa saya tunjukkan semua ya. Saudara baca sendiri ya, pasal 14 ya, Keluaran. Singkat cerita, mereka takut, teriak-teriak. Itu nanti di poin-poin tentang doa, dasar-dasar doa saya masukkan di situ. Salah satu bentuk doa itu doa dalam karena mengeluh, berteriak kepada Tuhan. Nanti saya tunjukkan ya. Maksudnya apa? Nanti saya jelaskan nanti bisa saya jelaskan. Itu yang mereka teriak-teriak berseru kepada Tuhan ya. Sudah saya tunjukkan minggu lalu sampai mereka sempat nyinggung apa itu? Bawang pre apa itu? Ingat enggak minggu lalu ya? Mentimun. Kenapa engkau bawa kami ya mati di padang gurun? Karena mereka waktu itu keluar dari Mesir itu harusnya mereka itu berjalan tidak lewat laut, saudaraku. Mereka harus lewat daerahnya orang Filistin. Ingat ya minggu lalu ya, saya ulang sedikit. Terus tapi Tuhan itu membuat mereka berjalan memutar lebih jauh sebetulnya, saudaraku. Ya, dan itu harus melewati laut. Kenapa, saudaraku? Ingat minggu lalu itu Tuhan karena berpikir atau memiliki pengertian bahwa kalau orang Israel langsung lebih dekat ya lewat ke daerah Filistin, pasti akan ocar-kacir saudara, karena harus menghadapi perang dan mereka budak.
Mereka nggak punya senjata. Mereka bawa cangkul, lengge, sekop, segala macam itu mungkin ya. Alat-alat pertanian. Mereka nggak bisa perang. Makanya dibawa memutar. Dan itu harus lewat laut. Ini menggambarkan orang itu nggak bisa. Dalam hidup ini, aku nggak mau dapat tantangan. Aku mau hidupku lancar, mulus, nggak bisa. Mesti ada pilihan. Kalau nggak ngadapi peperangan Filistin, harus ngadepi jalan buntu. Karena mereka berjalan depannya laut. Waduh, gimana ini? Laut, saudaraku. Laut merah itu. Nyebrang, wah, nyebrang 3 juta orang itu. Mau kapal apa? Lah, memang sampai di situ, waktu mereka berjalan, tiba-tiba kejar Fir'aun. Takut, teriak-teriak pada Tuhan, kenapa kami harus seperti ini? Bahkan ya mereka salah berpikir, mereka menganggap Tuhan itu seolah-olah membiarkan mereka. Berapa banyak orang Kristen seperti itu, saudara? Kadang kita sering salah paham kepada Tuhan ketika kita menghadapi masalah. Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Tuhan, kenapa? Kenapa? Makanya ada lagunya. Banyak perkara, apa saudaraku? Yang tak dapat ku mengerti. Ada pertanyaan? Mengapakah harus terjadi? Mengapa? Berapa banyak kita sering tanya, mengapa? Di dalam kehidupan ini. Kalau saya jadi Tuhan, tak jawab. Kon nek gak lewat gini, kon diedel-edel tentara Filistin. Ya kan? Nah, Tuhan punya hikmat tersendiri. Makanya jalanku bukan jalanmu. Rancanganku bukan rancangan. Setingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya pikiranku dari pikiranmu, jalanku dari jalanmu. Amin, saudaraku. Makanya kalau dituntun Tuhan itu, saudaraku, ya, saudara harus belajar mempersiapkan diri Anda gitu loh. Tidak mengikuti kehendakmu sendiri. Lihat Yesus itu. Banyak orang yang di luar sana, mereka mempertanyakan, kenapa keselamatan harus seperti itu? Banyak kok di YouTube lihat itu. Kenapa, kadang nanti kita bisa lihat nanti, kalau kita lanjutkan ya pelajaran ini. Kadang saya ketawa, kenapa Tuhan mengampuni kok harus melalui pengorbanan jadi manusia seperti ini? Kenapa kok tidak dengan hanya sepatah kata? Sakarepe dhewe, dosamu diampuni, selesai. kok seperti itu? Itu kan pikirannya sendiri gitu loh. Tuhan punya cara, amin saudaraku. Tuhan punya jalan gitu loh. Jangan pakai jalan kita sendiri. Tuhan punya jalan tidak dilewatkan ke orang Filistin, lewat laut gitu loh. Caranya gimana? Mboh. Kalau ikut Tuhan itu harus sering mboh. Katakan mboh, 1, 2, 3. Mboh loh ya. Mboh itu gak ngerti wis Tuhan bawa melok-melok ae wis. Saya Surabaya, sorry ya. Lego ngomong Surabayaan. Wis mboh ngono ae. Lho itu laut loh. Iya, Tuhan suruh ke situ ya ke situ. Lho itu laut nanti ya apa mboh carane ya apa gak ngurus. Terus mau lewat gunung harusnya gitu. Mereka teriak-teriak, apa mati lu? Sudah negatif thinking. Nanti ayat ini saya akan bandingkan dengan Yesus yang meneduhkan badai. Orang murid-muridnya kan ngomong kita mati. Udah bingung sendiri, mengutuki dirinya sendiri. Yesus negur, kamu orang yang kurang percaya gitu. Kita binasa, kita itu baca sendiri. Saya nanti tidak tunjukkan semua ayatnya itu ya. Akhirnya apa? Musa menenangkan orang Israel itu gambarnya. Tenang, saudara-saudara. Apa baca ayatnya? Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu. Tuhan akan berperang. Ini yang saya jadikan ambil judul. Allah berperang bagi umatnya. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Luar biasa. Memang Musa ini pilihan ya. Panggil Tuhan jadi nabi, jadi pemimpin orang Israel menyampaikan firman Tuhan. Jangan takut. Katakan jangan takut, saudara 3. Jangan takut. Ada apapun, awalnya dari situ, jangan takut dulu. Kalau udah takut itu, waduh sudah, pikiran kemana-mana. Ya, jadi mulai goyah, bimbang, ragu, stres, malah sakit nanti. Makanya jangan takut, berdiri tetap, lihat keselamatan dari Tuhan. Tuhan yang akan berperang bagi kamu. Dan kamu diam saja. Bagaimana caranya Tuhan berperang, saudara? Ini khotbah yang kali ini saya tidak, tidak pakai bab 1, 2, ini cerita urut. Karena ini memang khusus bagaimana Tuhan membelah laut ya, menenggelamkan orang Mesir.
Tuhan berperang. Kita lihat bagaimana Tuhan mulai ini ayat 13 sampai 14. Ayat selanjutnya ini saya lompatkan ayat 19 ya. Di situ terjadi tiang awan api kan, jadi orang Israel itu berjalan dipimpin, di depannya itu ada tiang awan dan tiang api. Siang itu tiang awan memberikan keteduhan bagi ikan, panas kan di padang gurun itu seperti memberi kesejukan, ada awan itu saudara ya, menutupi. Kalau malam tiang api menerangi jalan ya, karena Allah itu terang. Kemudian tiang awan api itu berpindah, kan awalnya di depan jadi ke belakang umat Israel, karena disebutkan malaikat Allah yang ada di dalam tiang api itu berpindah. Jadi waktu pasal 13, saudara bisa lihat sendiri itu, ayat yang terakhir ya, ayat yang terakhir itu bagaimana tiang awan, tiang api berjalan itu, kenapa tiang itu bisa berjalan, saudaraku? Karena di dalam tiang awan api itu ada malak Yahweh, ada malaikat Yahweh. Di sini malaikat Allah, sama aja. Kita lihat ayatnya. Keluaran 14 ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, berjalan di depan tentara Israel di dalam tiang awan, tiang api, lalu berjalan di belakang mereka, bergeser ke belakang, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka. Jadi bukan cuma malaikatnya aja bergerak, sak kendaraannya tiang awan, tiang api ikut bergerak ke belakang mereka, dari depan ke belakang, terus lalu berdiri di belakang mereka. Ya, pindah. Ya, jadi akhirnya menjadi seperti pemisah. Tiang awan bergerak ke belakang dan antara Mesir dan jadi seperti tembok pemisah. Akibatnya apa? Jadi waktu dikejar itu Tuhan yang berperang, orang Israel jangan takut, Tuhan mulai bergerak gitu ya, sesuai iman daripada Musa. Saudaraku, ini prinsip saudaraku. Perhatikan baik-baik. Dengar ini penting banget. Satu dari kita, saudaraku. Satu orang saja. Itu cukup. Penting banget. Berarti banget. Kita sering nyanyi, saudara ngerti enggak maksudnya? Satu dari kita. Kalahkan berapa? Kalahkan 1000 musuh. Kamu nolak lagu ya? Satu dari kita, nadanya kalahkan 1000 musuh. Dua dari kita kalahkan. Kok melongo kabeh? Gak tahu lagunya. Pernah salah. Itu dari firman Tuhan itu, Mazmur ya. Dari ayat itu ngomong gini loh, satu dari kita itu, ini menggambarkan orang Israel. Pasukan khusus, bayangkan itu nanti Tuhan bentuk sampai seperti itu. Dari budak menjadi tentara yang luar biasa, pasukan luar biasa. Digambarkan satu orang Israel saja bisa kalahkan 1000 musuh. Itu imannya loh, saudaraku. Dua orang, gini, hitungan matematika, kalau satu bisa menghadapi 1000. Kalau dua orang harusnya menghadapi berapa? 2000. Tapi Alkitab tidak berkata gitu. Satu dari kita kalahkan 1000 musuh, dua dari kita kalahkan berlaksa itu 10.000. 10 kali lipatnya. Luar biasa hitungannya. Hitungannya Tuhan itu bukan hitungan matematika. Amin, saudaraku. Hitungan surgawi ini, saudaraku. Makanya satu itu penting. Bahkan satu talenta itu aja penting, saudaraku. Tapi orang yang tidak menghargai, dikasih satu talenta, tanam, nggak diapa-apain. Padahal satu talenta itu kalau saudara bisa lihat kamus Alkitab, di Alkitab itu di belakang itu ada kamus. Satu talenta itu kalau dihitung dengan uang itu sekitar 6.000 dinar. 6.000 dinar. Orang bekerja satu hari itu 1 dinar. Gajinya orang bekerja satu hari 1 dinar. Berarti itu 6.000 hari, saudaraku. Sudah dapat gaji 6.000 hari. Bayangin, saudara. Ya kan? Jadi ini satu dari Tuhan itu satu aja cukup sebetulnya. Musa itu cukup sendirian. Dengar baik-baik. Makanya kenapa Rasul Paulus sempat ngomong. Ya, waktu penjara gempa bumi, waktu di penjara, nyanyi-nyanyi muji Tuhan, saya sudah sampaikan di tim pujian penyembahan. Luar biasa loh, jangan remehkan pujian penyembahan. Waktu mereka nyanyi-nyanyi di penjara, terjadi gempa bumi, ucul kabeh, terbuka semua, tapi Paulus tidak mau lari. Dia tanggung jawab. Terus kepala penjaranya mau bunuh diri, takut karena dihukum. Jangan. Ya, nggak usah, kami tidak lari. Akhirnya diinjili, terus orang ini namanya Gayus. Nah, kemudian tanya, apa yang harus kami lakukan supaya kami selamat? Ya, jika kamu percaya,
Kamu ini gayusnya ini, saudara. Maka kamu dan seisi keluargamu akan diselamatkan. Nanti lain kali bisa khotbah itu. Mungkin nanti yang khotbah-khotbah selanjutnya, melanjutkan khotbah saya kan setiap minggu keempat kan mesti dari saudara. Coba bisa digali ini, saudara. Satu dari kita ini penting banget. Satu itu penting banget. Jika kalau kamu percaya, kamu dan seisi keluargamu akan diselamatkan. Satu orang saja percaya, seisi keluarga juga akan diselamatkan. Jadi satu itu penting. Musa ini seorang diri. Kalau sudah baca, semua itu mengeluh, semua teriak-teriak, semua mengutuk. Nanti saya nggak akan khotbah semua ya tentang perjalanan Israel. Musa itu berapa kali mau dilempari batu, saudara. Dipersalahkan. Kenapa engkau bawa kami seperti ini? Kepengennya kembali lagi jadi budak, mental budak itu, saudara. Disalahkan terus, saudara. Ini mental budak. Saya ulangi sedikit minggu lalu. Saya coplik sedikit, enggak, saya ulangi, sorry. Suka menyalahkan. Suka mengasihani diri sendiri, budak. Tidak melihat tantangan ke depan ini adalah peluang. Tantangan itu peluang. Katakan 1, 2, 3. Ojo peluang sih, tantangan itu peluang. 1, 2, 3. Tantangan itu peluang. Ini mental pemenang, lawan dari mental budak. Kalau mental budak, tantangan itu bikin menyerah, lumpuh, pengen kembali lagi. Tapi bagi para pemenang, tantangan itu justru menjadi peluang atau kesempatan untuk berhasil. Untuk masuk tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan. Berapa kali Musa mau dilempari batu? Musa sendirian harus menghadapi 3 juta orang yang tiap hari mengeluh terus. Tiap hari teriak-teriak, tiap hari mau ngelempari batu, mau kembali lagi jadi budak. Saya tidak bisa bayangkan, saudara. Saya jadi pendeta jemaat segini aja kadang-kadang ya. Puji Tuhan, saudara, jemaat yang baik semua. Amin, saudaraku. Tidak seberat teman-teman saya banyak yang mumet, saudara. Satu cukup. Ini penting, saudara. Ini banyak ayat-ayat seperti ini. Saya kasih contoh lagi. Kenapa kok ada firman Tuhan gini? Kamulah garam dunia. Ya kan? Menggarami dunia ini. Saya mau tanya, saya kan sering ngasih contoh ini. Orang kalau buat masakan, nanti kan masak-masak Natal ini. Misalnya buat sop 1 panci. Perlu garam berapa, saudaraku? Apakah garam 1 panci juga? Untuk imbangannya, sop 1 panci, garam 1 panci. Kelenger, biar Mas Heru aja yang makan nanti ya. Biar budrek gimana. Yang biasa masak, kalau sop 1 panci gini, butuh berapa sendok sih garam? Paling berapa sendok? Lebih sedikit kan? Makanya sedikit itu bukan berarti tidak ada kuasanya. Gitu. Makanya satu itu penting. Musa itu seorang diri, jangan takut. Saudara-saudara yang ada di rumah tanggamu masing-masing. Enggak kebetulan kau ada di sana. Mungkin kau sendirian. Saya di keluarga saya pertama kali bertobat saya dulu. Istri saya juga pertama kali dia. Sekarang lumayan. Saya ngomong lumayan lah. Tempat saya juga lumayan. Bapak saya dulu, maaf saudaraku ya, dari keluarga ya masih kejawen seperti itu. Singkat cerita akhirnya saya sempat nginjil itu 7 tahun saya berdoa. Oh enggak sebentar, 7 tahun berdoa, sharing-sharing firman, kadang diterima, kadang enggak. Sampai akhirnya jimat-jimatnya, saya yang bakar sendiri, saya bakar semua. Ada keris saya bakar. Ada ini jubah yang kencono wungu. Kok apa sih jubahnya tak delok? Ala kain kafan itu loh. Kan sering bertapa, sampai punya kelompok. Enggak tahu namanya Darmo Gandul apa gitu, saudara. Lucu namanya tuh. Dulu pernah kumpul di rumah, saya tuh ingat kejadian itu. Itu ada kayak guru spiritualnya, mengeluarkan keris bisa berdiri, saudara. Saya kan nggak ngerti, pulang dari persekutuan lewat ruang tamu, geblak itu, kerisnya geblak, diberikan lagi, kok gak iso yo. Saya guyu dok, saya lewat, saudara, pas lewat itu. Kuasa Tuhan lebih besar, amin, saudaraku. Iya. Akhirnya ayah saya sama Tuhan, harus keluar aja Pak dari itu, Kak. Saya ikut-ikut, saya bakar semua, saudara. Sejak saat itu, puji Tuhan ya, ayah saya, ibu saya, kembali pada Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya, pulihkan. Satu orang, cukup, saudara. Kadang-kadang kita akan merasa,
Aku dewean aku di kantor aku Kristen dewe. Saya tuh loh di perumahan Kristen sendiri. Aduh, oh no, loh, satu dari kita kalahkan 1.000 musuh, amin. Gak usah mengeluh, ya. Yang penting iman tuh penting. Orang mau 1.000 kalau nggak punya iman nggak ada gunanya. Makanya saya tuh tidak ambisi cuma ribuan Allah, ribuan gak dua iman kabeh kayak opo. Cuman KTP ini tok. Seberapapun jemaat yang ada di sini, setiap kita adalah orang yang percaya, orang beriman, amin. Itu yang lebih dahsyat. Satu luar biasa. Opo nek wong sakmene. Kalau beriman. Kok nggak luar biasa? Amin? Ada amin? Loh, ya. Ada amin? Oh, ada. Yang konsentrasi ngerti ada. Lanjut. Loh, kamu pas gini ketik lagu. Oke, enggak apa-apa, lanjut, Pak Esther. Menghalang-halang. Akibatnya membuat penghalang ya, menghalangi pengejaran Firaun dan pasukannya kan lumayan. Terus ditolong dengan cara ini sudah lumayan gitu. Wah, malaikat itu apa? Pindah ke belakang, tiang awan tiang api kan di dalam tiang awan api ikut ke belakang menjadi penghalang ini. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Berdiri di tengah-tengah tiang awan. Ini kira-kira gambarnya begini. Kira-kira ini gambar coret ini. Kartun. Terus dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan. Cuman kan enggak bisa gambar seperti itu. Awan itu menimbulkan apa, saudaraku? Kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Ini mujizat, saudaraku. Loh, kan saya sudah sempat jelaskan minggu lalu. Orang berjalan kaki, bawa ternak, bawa anak kecil, jalannya cepat atau lambat, saudaraku? Dikejar sama kereta 600, kereta perang, berkuda. Kira-kira cepat mana, saudaraku? Cepat kereta dan kuda, kan? Sudah mau nyampe, tetapi karena ada Tuhan yang menghalang-halangi, semalam-malaman itu nggak nyampe, nggak bisa mendekati. Yang satu tidak dapat, yang satu maksudnya tentara Mesir tidak dapat mendekati yang lain, orang Israel. Nggak bisa deketi. Makanya ya kebetulan firman Tuhan katakan Rasul Petrus dia, musuh apa seperti iblis itu seperti apa singa yang ngaum-ngaum aja. Ngaum-ngaum aja, siap menerkam, nggak iso. Nggak bisa, karena ada penghalang. Ini umat Tuhan, ini berkatnya luar biasa loh, saudaraku, amin. Nggak tahu ini orang Jawa bilang setan, apa? Ora doyan nih, hari ini. Nggak tahu maksudnya, mas. Demit orang dulit. Jadi ini saking saktinya, saudara. Setan nggak doyan. Demit orang dulit. Dulit itu apa, bahasa Indonesianya dulit itu apa? Jawil aja enggak. Setan mau jawil nggak bisa. Kalau sudah Tuhan menjadi penolong kita, pelindung kita, ya tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup ya menjatuhkan kita. Amin, saudaraku. Ini semalam-malaman. Ya, terus. Jadi saya tidak pakai bab. Ini apa? Ayat-ayat saya bacakan terus untuk melihat bagaimana hal yang terjadi waktu itu. Sementara orang Mesir terhalang-halang, semalam-malaman nggak bisa karena gelap, nggak tahu mungkin muter-muter bingung padang pasir, nggak nyampe-nyampe pokoknya karena dihalang-halangi tiang awan tadi. Kemudian ayat 21-nya tadi ayat 20. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantara angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Jadi sementara tentara Mesir mengejar kesulitan, terhalang-halang, orang Israel jalan terus. Anak-anak Tuhan harus begitu, saudaraku. Ya. Masalah biar di belakang. Ya, masa lalu biar di belakang kita. Maju terus. Ojo kan apa dikejar, dihalang-halangi, dinteni, didelok ya. Ngono yo. Berapa banyak kita sering seperti itu. Masih melihat ke belakang. Ya, hidup itu jangan melihat ke belakang, tapi melihat ke depan. Amin, saudaraku. Jangan mundur. Maju. Mereka maju, sementara maju di depan laut, enggak masalah. Kalau itu Tuhan yang pimpin ke sana, mesti Tuhan punya cara untuk menolong. Akhirnya Tuhan itu baca sendiri ya sebelumnya. Tuhan memerintahkan Musa ya untuk angkat tanganmu segala macam. Yuk nanti aku akan membelah laut lah. Akhirnya Musa mengangkat tangan,
ke atas laut, dan semalam-malaman itu sementara ini ngejar tidak nyampe-nyampe, Tuhan menguakkan air laut jadi kering, orang Israel nyebrang. Lanjut, kamu baca aja. Umat Israel berjalan di tengah laut. Keluaran 14 ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Waduh, ini kalau bukan Tuhan tidak bisa. Wah, Musa tinggal berdiri aja gagah. Wah, lihat ada masalah, tenang aja. Kan tadi janjinya Tuhan, Tuhan yang ini imannya Musa loh. Ini bukan Tuhan yang ngomong, aku akan berperang, tidak loh. Ini Musa ngomong, jangan takut. Segala macam. Keselamatan dari Tuhan. Orang Mesir tidak akan kamu lihat lagi. Tetapi Tuhan yang akan berperang bagi kita. Itu imannya Musa kan. Dan kamu akan diam saja. Lihat Musa, mana ini tongkat saya nih. Oh enggak, jatuh ya. Biar untuk nunjuk. Oh di sini. Ya, tongkat ajaib. Ini anggap aja tongkat Musa. Wah, saudara harusnya begitu. Ini gambar ini bisa mewakili loh. Ada masalah, pegang tongkat aja, sudah berdiri aja. Tuhan yang akan berperang, kamu diam saja. Jangan dipikir harus Musa belah laut ya. Kemeng tangannya. Yang belah laut siapa, saudaraku? Tuhan dengan perantaraan angin. Disebul dok. Belah. Bukan terus Musa ngangkat tangannya membelah laut. Sampai gempor tangannya tidak bisa. Berapa banyak kita menghadapi tantangan, kita berusaha menyelesaikan jadi teler, saudaraku. Ya toh? Banyak ayat bicara nanti di doa itu tentang bahan doa saya masukkan di situ. Salah satu sikap doa itu tenang. Katakan tenang, 1, 2, 3. Diam, tenanglah, ketahuilah bahwa aku Tuhan. Ada dalam tinggal diam dan tenang ayat selanjutnya berikut lainnya. Disitulah terletak kekuatan. Ada kuasa Tuhan di situ. Di saat tadi kita nyanyi kan, di saat ku tak berdaya. Apa saudaraku? Kuasamu. Percuma pencilaan Rono Rene lu gak menyelesaikan masalah. Jangan takut, jangan khawatir. Apakah dengan kekhawatiran kau dapat menambahkan sehasta saja dalam jalan hidupmu? Apakah ketika kita takut, khawatir, stres, ngeluh, ndase mumet, terus masalahmu selesai? Enggak. Lihat, saya seneng gambarnya dulu. Waduh. Musa tinggal lihat aja. Kamu diam saja, lihat saja. Tuhan yang berperang. Wah, orang Israel tinggal jalan. Wah, imannya Musa ini luar biasa. Ini Musa loh yang ngomong nih. Jangan salah loh, bukan Tuhan yang ngomong loh. Aku berperang, enggak. Musa ngomong, Tuhan yang berperang. Karena ini bukan tentara semua, percuma kon perang ya gak iso, kayak apa kon. Wis meneng wae kon. Perang nggonanmu apa? Ini kan lihat ini bukan tentara loh, umat bangsa dari budak. Guyu kabeh ya apik gambarnya kok. Iki jaran-jarane dari Mesir. Wis budal. Lihat saudara. Akhirnya mereka berjalan dan Tuhan buat air itu seperti tembok di kanan kirinya. Lanjut. Pasukan Mesir mengejar hingga ke tengah laut. Nah, ini saudaraku, coba renungkan. Terus ketika mereka berjalan, kan laut dibelah. Orang Israel berjalan di tempat yang kering, ada air di kanan kiri seperti tembok. Terus orang Mesir ngejar, coba perhatikan. Kan sebelumnya kan tertahan di belakang oleh tiang awan, tiang api. Kok bisa ngejar? Saya gak wedi berarti saudaraku. Karena mungkin bagi mereka itu tiang awan, tiang api itu apa? Ya, nggak ngerti, cuman mereka merasa terhalang-halang semalam-malaman kok nggak nyampe-nyampe, tetap ngejar. Ya, iblis itu memang gitu, saudara. Ngeyel, saudara. Kalau tidak percaya baca ayatnya waktu Yesus pencobaan di padang gurun. Setelah kalah, Yesus menang atas pencobaan. Apa kata iblis? Kata firman Tuhan. Lalu iblis mencari kesempatan untuk mencobai lagi. Itulah gambaran iblis. Hari ini tidak berhasil mencobai Anda. Hari ini tidak berhasil mengalahkan Anda. Besok dia akan cari kesempatan lagi. Besok cari terus. Besok cari terus. Makanya ulet banget iblis ini. Sampai bisa. Ini gambaran Fir'aun seperti terus ngejar. Sekarang pikirkan. Apakah Tuhan kurang kuat untuk menghalang-halangi tentara Mesir? Kok sampai bisa bobol? Loh, ini kan mereka ngejar sampai ke tengah laut loh, baca ayatnya. Kamu kok lihat aku terus? Keluaran 14 ayat 23.
Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Nyusul sampai ke tengah-tengah laut, ikut nyebrang laut. Loh tadi kan dihalang-halangi, saudara. Kenapa kok bisa? Apakah Tuhan kurang kuat kuasanya? Kenapa, saudaraku, kira-kira? Apakah Tuhan kurang sakti? Kurang kuasa? Sehingga tentara Mesir bisa melewati penghalang itu tadi. Berapa banyak kita orang Kristen berpikir seperti itu? Ketika ada pertolongan Tuhan, ya hidup itu kan apa, saudara? Fluktuatif ya atau apa ya? Hidup itu seperti nano-nano ya, bermacam-macam keadaan, saudara. Wah, kayaknya hari ini ada pertolongan Tuhan, ada berkat. Besok kok gini ya. Ini masih dikejar terus, saudara. Ya, kalau saya dramatisir, mungkin orang Israel yang lagi ketawa asik dibelahkan laut, musuhnya dihalang-halangi, ternyata tengah dikejar masihan, wah udah takut lagi, khawatir lagi, lihat musuh ngejar kembali, terus musuhnya juga ngeyel lagi, terus ngejar terus, tidak mau berhenti sampai dapat tangkap kembali. Kenapa saudaraku seperti ini? Menguji. Wah, Tuhan izinkan, waduh, artinya tidak apa-apa. Kalau sudah mau tahu, tidak apa-apa, itu jawaban itu macam-macam bisa. Ada ujian buat umatnya, Tuhan izinkan. Tapi saya mau katakan, Tuhan punya rencana. Rencana yang kadang kita tidak ngerti. Makanya tadi itu loh jurusnya, saudaraku. Orang percaya itu salah satu jurusnya, embuh. 1, 2, 3, embuh. Embuh, gak usah mikir, gak ngurus, melaku. Kenapa? Tuhan punya rencana yang kita tidak bisa mikir. Kenapa Tuhan itu, dan ini kembali sesuai dengan imannya Musa. Orang Mesir yang kamu lihat ini, tidak akan kamu lihat lagi. Jadi kadang-kadang, saudaraku, Tuhan itu seolah-olah membuka pagernya. Ayub itu loh, saudaraku, jangan salah loh. Ayub itu dapat pencobaan segala macam. Itu bukan Tuhan loh yang bikin Ayub sakit, bikin ngambil kekayaannya. Siapa yang ngambil kekayaannya Ayub sampai bikin sakit segala macam? Siapa yang bikin itu, saudaraku? Iblis. Tuhan cuman buka perlindungannya. Baca sendiri itu. Tuhan buka perlindungannya. Jadi selama Tuhan tidak mengizinkan, selama Tuhan tidak membuka pagernya, karena waktu itu iblis, loh kamu pagerin Tuhan, aku ya tidak bisa mencobai dia. Oke, aku angkat pagernya, tapi jangan nyawanya. Nanti kita kalau pendoa kumpul lagi, istri saya kapan? Kumpul lagi doa, ya gampang nanti. Ya, saudaraku, kadang kenapa Tuhan itu gini, saudaraku, membuka pagar ya, ada rencana pertama tadi. Yang kedua gini juga, ada batasan, katakan batasan, 1, 2, 3, batasan. Iblis itu dibatasi. Masalah itu dibatasi. 1 Korintus 13 ayat 10. Ini nggak saya lihat ya kayak gini ya. Bisa, coba. 13:10 atau 10:13? Ya, 13:10 dulu. 1 Korintus 13 ayat 10. Kalau enggak gitu terbalik nanti 10:13. Ayo, ini ayat terkenal, sudah lama nggak dibaca nih. Tuhan itu sanggup membatasi. Iblis, jadi enggak usah takut, bro. Kuasa iblis dibatasi. Kok lama carinya? Sulit ya? Kalau sulit enggak usah. Sampai menyonyo-menyonyo. Tapi saya aja, tak bacain aja. Kamu baca, bagian tukang baca. Sudah, bisa. Tampilin kalau bisa. Ya, betul. 10:13 berarti ya. Pinter. Saya kebalik tadi. 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan, masalah-masalah, tantangan-tantangan yang kamu alami adalah Pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak melebihi kekuatanmu. Anda manusia bukan? Berarti Anda kuat. Jadi masalah yang kau hadapi apapun itu Anda bisa. Terus Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Tidak akan mengizinkan. Andai kata pagernya Ayub dibuka pun Allah sempat ngomong, nyawanya jangan kamu ambil. Semua boleh kamu sikat. Ini kira-kira begitu. Tapi nyawanya jangan. Loh, itu kan dibatasi sama Tuhan. Oke, ujian ini silakan terjadi, tapi jangan sampai ini. Tuhan sudah buat batasan-batasan. Udah, santai aja gitu loh.
Makanya masalah itu nggak usah dipikirin, mumet namanya. Hadapi aja, lewati aja. Ada batasan-batasannya, ya. Dan tadi nggak melebihi kekuatan. Pertama itu 3 poin. Pertama biasa, katakan biasa, saudara. 3 biasa. Masalah ujian cobaan. Yang kedua tidak melampaui kekuatan, saudara. 3 tidak melampaui kekuatanku. 1, 2, 3 kekuatanku, bukan kekuatanmu. Kalian, bukan. Ini masing-masing kita. Setiap kita punya, Tuhan tahu takarannya kita masing-masing. Yang ketiga, Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. ada jalan keluar. 1, 2, 3 ini. Lu ngapain? Sekarang kalau sudah ngerti ini, khawatir enggak, saudaraku? Harusnya kan enggak. Memang harusnya kan enggak. Tapi kenapa masih khawatir? Enggak percaya. Kurang percaya. Karena duwe moto. Iki lho. Delok lo, berwati. Loh. Saya terberkati kesaksiannya Mas Immanuel ya. Cicilan kurang berapa itu kamu sampai asam lambung naik? Kurang seminggu. Harus berapa juta? Ya kan udah beli rumah apa itu. Harus seminggu. Belum terkumpul sama sekali ya. Belum ada penjualan apa. Sampai mikir-mikir asam lambung naik. Pas mendekati hari hanya. Loh, moro-moro. Ono berkat Tuhan itu. Buka apa minyaknya datang apa lupa aku ceritanya itu. Langsung nutup semua. Mikir, ngapain aku tiwas asam lambung? Tiwas sih bahasa Indonesia apa ya? Apa? Ngapain aku terlanjur stres sampai asam lambung kan? Masalah itu biasa. 1, 2, 3, masalah itu. Yang kedua, masalah-masalah kita tidak melampaui kekuatanku. 1, 2, 3, kekuatan kita. 1, 2, 3, melampaui kekuatan kita. Yang ketiga, ada jalan ke? Pasti ada jalan keluar. Ada solusinya. Katakan amin. Ya, oke, balik lagi. Balik lagi Mbak Seti. Kamu sambil gini harusnya ketik lagu tadi ya. Sudah top. Sampai nyuruh-nyuruh gini. Saya ngejar kecepatan itu. Tuhan memberkati Mbak Septi ya. Kerja keras. Ini kita kemarin pembekalan presiden worship semua kan nanti perlu semua ini. Pembekalan semua. Termasuk LCD ini kan untuk melayani Tuhan ini ya. Mereka dipersiapkan juga. Mengejar sampai tengah laut. Karena Tuhan punya maksud. Mau menenggelamin mereka. Mau menghukum mereka. Lanjut. Allah menghalang-halangi dan mengacaukan laju tentara Mesir yang mengejar. Terus, jadi gambarnya udah. Gambarnya ada singa juga. Gombo singa ini kayaknya nyata ya. Terus. Keluaran 14 ayat 24. Baca atasnya dulu. Allah mengacaukan pasukan Mesir. Allah yang mengacaukan pasukan Mesir ada di dalam tiang awan dan api, disebut sebagai Tuhan atau Yahweh. Maksudnya apa? Baca dulu ayat ini. Keluaran 14 ayat 24. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan huruf besar semua sudah diajarkan di sini kan. Kalau huruf besar semua itu terjemahan dari bahasa asli, teks asli Yahweh atau Yehova. Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada. Jadi Tuhan itu ada di mana? Di dalam mana? Tiang. Tapi ayat sebelumnya waktu berbalik malaikat Allah berbalik dari depan ke belakang, tiang awan tiang api pindah belakang. Jadi gini, yang pertama itu disebut malaikat Allah. Jadi kenapa ini unsur teologisnya saya masukkan? Saya tidak mau cuma sekedar cerita, nanti kayak sekolah minggu. Kita bukan anak-anak lagi. Kita nggak cuma dengar cerita sekolah minggu. Kita juga perlu ada doktrinnya, ada pengajaran. Kita lagi belajar Allah yang menyatakan diri, menampakkan diri dalam kali ini wujudnya malaikat. Makanya kenapa di ayat 19 itu disebut malaikat Allah di dalam tiang awan tiang api bergerak belakang. Di ayat yang 24 itu disebut Tuhan atau Yahweh. Yang di dalam tiang awan tiang api itu apain? Memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Jadi ngejar, kan seperti konsep pertama tadi. Waktu ngejar sampai ke tepi laut, mendekati, ditahan. Waktu laut terbelah, orang Israel jalan, dikejar terus, tetap dihalang-halangi, dikacaukan. Ya, oleh Yahweh yang ada di dalam tiang awan tiang api. Lanjut. Pada ayat baca. Pada ayat 19. Tadi ya.
yang berada di dalam tiang awan api disebut sebagai malaikat Allah, sedangkan ayat 24 disebut Tuhan Nah, atau sebelum saya Yahweh. jelaskan kejadian selanjutnya, ini doktrin teologisnya saya masukkan dulu tentang Allah, biar Anda mengerti. Apa maksudnya? Kenapa di ayat 19 disebut malaikat Allah, di ayat 24 disebut Yahweh atau Tuhan yang di dalam tiang awan, tiang api. Maksudnya apa? Sampai mengacau tentara Mesir. Lanjut. Perbedaan penyebutan tersebut menjelaskan hakikat dari malaikat Yahweh tersebut adalah Allah. Jadi ini menjelaskan bahwa yang disebut malaikat Allah di dalam tiang awan api tadi, itu sesungguhnya adalah Allah, gitu loh maksudnya. Tuhan, sama, identik. Baca, malaikat Yahweh. Malaikat Yahweh adalah penampakan dari Yahweh sendiri. Penampakan dari Allah sendiri. Ingat, Allah itu tidak bisa dilihat, tapi dia bisa memperlihatkan dirinya, penampakan. Kali ini dalam wujud malaikat. Makanya disebut malaikat Yahweh, Tuhan sendiri. Seperti malaikat berkata, aku adalah Allah, ini saya sisipkan ini, biar ingat ya. Gambarnya ada loh. Saya kurang ya, duduk di tahta. Ya, memang sulit pecah apa gambarnya. Jadi lagi duduk di tahta, gambarkan Allah yang sedang duduk di tahta, gambarkan Yesus. Allah itu tidak kelihatan, terlihat melalui pribadi Yesus Kristus, anaknya, anak Allah itu. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut kisah selanjutnya. Keluaran 14 ayat 25. Ia membuat roda. Iya, ini huruf besar ini maksudnya Tuhan yang ada di dalam Yahweh, dalam tiang awan api tadi yang mengacaukan dengan cara membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Pertama-tama yang berkata Tuhan berperang bagi kita adalah Musa. Sekarang orang Mesir sendiri, musuhnya sendiri yang mengejar, mau membinasakan, mau memperbudak lagi. Keluar dari mulut mereka. Tuhan berperang. Ini Tuhan yang berperang bagi. Ayo kita kembali. Kasep telat. Enggak sadar, Tuhan yang berperang. Kita enggak mungkin ngalahkan ini. Cukup Tuhan saja, saudara. Terlalu cukup. Makanya ada firman Tuhan, anugerah Tuhan itu terlalu cukup. Katakan terlalu cukup. 1, 2, 3. Terlalu cukup itu udah terlalu cukup. Udah. Terlalu cukup. Itu Tuhan. Ya. Sudah ampun-ampun ini tentara Mesir ini. Tentara Mesir menyusul tetapi roda keretanya miring terus. Tuhan menenggelamkan pasukan Mesir yang mengejar melewati laut yang terbelah. Ayatnya? Keluaran 14 ayat 26. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Inilah maksudnya tadi yang saya katakan tadi, kenapa tentara Mesir masih bisa ngejar. Saya pernah sampaikan ini kalau tidak salah. Ya. Saudara diberkati Tuhan, amin. Tapi kenapa juga masih ada banyak tantangan masalah? Karena ada berkat yang lebih besar lagi disiapkan Tuhan, amin. Lu percaya gak, saudara? Kenapa? Ini saya waktu ngomong ini masalah tulah kan, kenapa kok harus 10 tulah? 1 tulah aja cukup gak sebetulnya bagi Tuhan? Cukup banget ini aja. Tuhan itu terlalu cukup, terlalu ajaib untuk bisa diatasi segala hal. Kenapa harus 10 tulah? Karena Tuhan mau tunjukkan, Tuhan mau memperkenalkan dirinya biar manusia mengenal betapa hebatnya Tuhan. Biar ngerti betapa dahsyatnya dia. Tuhan tidak hanya bisa memberi Anda makan, minum, pakaian saja. Tuhan sanggup menyediakan rumah bagi Anda. Oh, yang amin terjadi. Tuhan sanggup memberikan kendaraan yang terbaik buat Anda. Tuhan bisa siapkan yang terbaik. Makanya kadang ada tantangan demi tantangan. Tadi ingat itu biasa. Tidak melampaui kekuatanmu, selalu ada jalan keluar. Hadapi. Naik tingkat, naik level demi level, naik. Ada maksud Tuhan. Kalau ada masalah, ada tantangan, kenapa kok seperti ini? Kenapa? Gak usah banyak bertanya. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Bait keduanya tuh bagus. 1 perkara. Tadi kan banyak perkara. Banyak perkara, banyak pertanyaan. Gak usah diurusin. Ini 1 perkara yang kusimpan dalam. Cukup 1 aja. Hati, tiada sesuatu kan terjadi. Apa, saudaraku? Tanpa Allah peduli.
Sebanyak apapun perkaranya, yang penting aku ngerti satu perkara aja. Seberapa banyak perkara yang terjadi, Tuhan ikut berperkara. Amin, saudaraku. Ngerti enggak? Enggak ngerti, haleluya. Tuhan itu yang penting berapa banyak masalah. Sebanyak apapun kalau ada cukup satu perkara aja kita pegang. Ya, satu hal yang kita simpan dalam hati kita imani. Tuhan pasti turut bekerja dalam segala perkara. Amin. Mendatangkan kebaikan. Lalu ini juga dikejar. Ikut-ikutan kejar. Laut ini bukan buat anakku ini. Laut aku belah bukan buat kamu ini, buat anak-anakku ini. Dan mereka ikut ngejar. Akhirnya ulurkan tanganmu. Sudah dibaca ayatnya tadi ya. Akhirnya laut nutup. Oke, lanjut. Ada ayat selanjutnya kayaknya. Next. Nah, Keluaran 14 ayat 27. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. singkat cerita, habis tentara Mesir itu. Tidak perlu orang Israel berperang, tidak bisa perang. Makanya jurus sembuh itu enak. Sembuh gak iso, aku gak ngerti. Kadang-kadang saya ngurusi jemaat ya pusing saya. Apa gereja ini biar maju? Kadang sudah berbagai macam cara dikerjakan. Sudah. Kadang, ya apa Fandi biar bertobat ini ya. Sudah sembuh, saya bilang tak serahkan Tuhan aja nanti. Tidak tahu biar dibawa ke tengah laut atau gimana nanti. Itu jurus saya, saudara. Salah satu angkat tangan. Kan kita angkat tangan, Tuhan yang turun. Nah, boh itu mau ya, angkat tangan. Boh, Tuhan yang turun. Bukan menyerah pada nasib, saudara. Menyerah pada Tuhan. Tuhan terserah kehendakmu. Udah. Tuhan punya maksud. Bukan berarti Tuhan kurang memberkati, kurang menolong. Biarin mereka lewat. Kan sudah dikejar lagi, berarti mau mendekati. Lihat itu gambarnya kan, mana tongkat sakti saya. Ini kan sudah mau deket ini. Ini carry ini, misalnya ini ketinggalan ini kenapa? Kok pinter yang gambar ya. Ketinggalan ini wedusin daplek-daplek ini. Mbaknya lo kesana kesini. Tentarane wis deket jeraku. Bagus gambar kok deket udah lo. Tapi ini puji Tuhan kok gambarnya kok santai ya. Ayo, Mbak. Tentara buri Mesir, karepmu. Cicilan kurang seminggu, karepmu harusnya ngono ya. Tapi aduh asam lambung. Tapi dapat pelajaran kan lewat itu kan. Saya juga dilatih Tuhan banyak seperti itu. Gak ada gunanya. Buat apa susah? Buat lagu pujian apa enggak? Bukan ya. Lagunya Gus Plus. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu. Bukan lagu ini. Lagu Pramuka. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Mas Bagio mana? Guru Pramuka nih. Tak ada gunanya. Percuma tak bergun. Ngapain? Asam lambung naik. Ini saya seneng gambar ini nih. Wah, wis santai. Ayo, Mbak, ayo Mbak. Kon carry kena laut loh kon. Ya, terus akhirnya dicampakkan. Allah berperang bagi orang Israel. Ada yangnya. Allah yang berperang bagi orang Israel adalah dalam penampakan malaikat Yahweh sesungguhnya adalah pria inkarnasi Kristus. Pra inkarnasi Kristus. Jadi Allah yang berperang ini tadi, ini Allah yang berperang ini wujudnya malaikat Yahweh yang datang kepada Musa, jalan di tengah Mesir, memberikan tulah, terus ada di dalam tiang awan, tiang api. Ini Allah yang dalam wujud malaikat Yahweh ini. Itu sesungguhnya adalah pra-inkarnasi Kristus. Pra itu sebelum, inkarnasi saya selalu ulang-ulang. In itu apa? Dalam. Karena itu dari karne ya. Daging. Sebelum di dalam daging. Sebelum jadi manusia gitu loh maksudnya. Dia sudah menampakkan diri berkali-kali Allah melalui. Jadi teofani kalau bahasa teologinya. Yesus itu teofaninya Allah. Penampakannya Allah itu Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi para nabi, umat Israel, ketemu dengan Tuhan, Tuhan menyatakan diri. Sebenarnya itu bukan Allah Bapa itu. Itu sang anak, ya. Anak yang di pangkuan Bapa, yang keluar dari Bapa. Inilah yang menyatakan Bapa itu. Makanya Yesus ngomong, lihat aku, kamu lihat Bapa. Ini yang berperang.
kita akan bandingkan dengan kejadian bagaimana Tuhan Yesus meneduhkan badai. Oh belum, ini ya saya ngomong apa benar. Ini yang saya ngomong tadi ayatnya ini ya. Yohanes baca dulu. Kristus adalah Allah yang menampakkan diri. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang Ini yang menyatakannya. menyatakan Allah itu sang anak ini. Bapa tidak bisa dilihat. Bapa terlalu ajaib, mulia, agung. Waduh, jadi menampakkan dirinya melalui anaknya. Dekat dengan manusia, datang menjumpai manusia, menolong manusia, ya, memberkati manusia melalui anaknya. Terus 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. ibadah kita nih rahasianya itu ini, saudaraku, keagungannya. Dia Atau Allah. Allah. Ini bahasa aslinya theos. Dia itu diterjemahkan bahasa Indonesia itu sebenarnya dari theos, dari teks Bizantin ya. Oh, theos ensarki evaneroti. Jadi menampakkan diri atau menyatakan diri dalam daging sebenarnya, bukan manusia. Sarki itu daging. Ensarki. Inkarnasi itu dari sini. Ambil dari sini. Ensarki. En itu dalam, ini dalam rupa, ini terjemahan. Kalau saudara mau tahu teks aslinya Allah evaniroti itu menampakkan diri bisa. Allah menampakkan diri dalam daging sebenarnya gitu. Ya, tapi daging yang dimaksudkan manusia ya juga tidak salah. Tapi yang kalau saudara mau teks ya letterless-nya, dia Allah Uteos telah menyatakan diri dalam daging. Itulah Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Ya, ini teologinya saya sisipin dikit-dikit ya, enak gini. Kalau kebanyakan muntah-muntah nanti ya. Mari kita. Terus lanjut. Dikit-dikit aja. Nah, kita bandingkan. Perbandingan dengan saat Kristus meneduhkan badai. Nah, ini kan sudah. Lagunya siapin Mbak Reni ya. Kamu denger-denger dulu. Aku khawatir keliru kok nyanyi. Terus. Lanjut, ayo. Oh, lu. Markus 4 ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam Masuk perahu ke dalam perahu. sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Perahu itu mulai penuh dengan air. Gitu. Jadi waktu para murid bersama Yesus naik perahu, nanti baca sendiri ya. Kalau saya buka ayatnya semua panjang. Ketika lewat laut Galilea namanya, disebut itu sebenarnya danau. Tapi saking luasnya disebut laut. Ya. Karena saking luasnya. Kemudian ada angin yang tofan, wah dahsyat, ombak bergulung-gulung, akhirnya sampai masuk, sampai penuh. Singkat cerita, mau tenggelam. Itu sampai gitu, miring. Ini harusnya gambarnya miring. Sulit cari gambarnya pecah semuanya. Terus, Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Allah yang berperang bagi umatnya. Amin, saudaraku. Perahu hidupmu mau tenggelam, usahamu, keluargamu, lalu Mas Mesak, Mbak Reni, kapalnya sempat oleng, mau tenggelam, udah tenggelam kayaknya ya. Terus diangkat lagi. Perahunya udah pulih kembali. Amin loh. Ini saksi hidup. Saya senang kalau ada kesaksian-kesaksian seperti ini. Pas Heru sempat tenggelam juga. Nyosop. Siapa di sini yang nggak pernah tenggelam? Siapa yang kapalnya nggak pernah sampai oleng? Kena angin ribut. Wah, gak karu-karuan. Allah berperang bagi kita. Amin. Dalam pribadi Yesus. Tadi makanya saya jelas malaikat Yahweh kan yang berperang. Ini reinkarnasi Yesus. Yesus menggambarkan kehidupan kita. Perahu ini menggambarkan hidup kita. Bagaimana ketika mau tenggelam, baca sendiri itu murid-muridnya, Tuhan kita binasa gini. Loh, ono Tuhan Yesus dia. Tapi ini satu pelajaran, saudara. Perhatikan baik-baik. Itu kan murid-murid naik perahu. Ada Tuhan Yesus di situ kan. Ya kan? Ini menggambarkan hidup kita, keluarga kita segala macam. Ada Yesus di situ. Ini perahu ini ada Yesus di situ. Masih kena badai nggak, saudaraku? Masih. Air sampai itu ayatnya ada ya, air sampai masuk, sampai mau tenggelam, miring-miring. Saya ada gambarnya. Tuhan sempat dulu. Itu sampai miring-miring mau tenggelam. Sampai dayung-dayung gini. Kadang hidup kita nih, loh katanya anak Tuhan diberkati. Katanya kita ikut Yesus, wah hidupnya ada pertolongan. Kenapa sampai perahuku mau tenggelam terus? Loh ini kejadian ini yang terjadi, saudara. Ada Tuhan Yesus di situ, benar enggak, saudaraku?
Tapi mau tenggelam juga kapalnya. Bahkan mereka teriak-teriak, Tuhan kita binasa gitu. Dalam hati saya, kalau saya gundulmu tenggelam, mau aku loh, kau bisa tenggelam. Tapi inilah tadi, apa yang bikin khawatir, motone gitu, saudaraku. Motone delok, angin ribut yang, wah badai, angin tofan itu. Pernah lihat angin tofan enggak, saudaraku? Saudara, gak usah tofan lah, kepoyo-poyo kok, saudaraku ya. Pernah ini kan lagi mau hujan, ya. Saya kapan ada angin tuh melebat-melebat, udah motor pernah guling, ya. Lu, ngones, greweli. Ini angin topan, wis ra karu-karuan wis. Jadi kan moto ndelok lu topan rek. Nek Mas Topan ganteng saya. Ini angin topan aku. Wah, wis bikin gemeter saya. Mata lihat lu air masuk ke perahu. Waduh, perahunya sudah payah ini. Yang dilihat akhirnya angin topannya. Yang dilihat perahu yang miring. Air masuk ke sana. Lupa ada Tuhan Yesus di situ. Bener enggak, saudara? Mereka lupa. Waktu itu kan cerita Yesus tertidur kan. Mereka sibuk membuang air. Yesus dibiarin kan. Sering pendeta khotbah gitu sering. Itu kan menggambarkan. Orang fokusnya nggak ke Tuhan Yesus. Fokusnya ke masalah. Fokusnya ke tantangan. Tapi ketika mau mati baru sadar. Inilah manusia, saudara. Sudah megem. Loh, ini ada Tuhan Yesus ya. Tuhan, ini mau binasa. Dibangunkan cuma ngasih kabar aja. Mau binasa. Tak ketak mau binasa. Aku lo Tuhan, mau binasa yo apa sih? Kadang kita begitu, kadang kita maaf. Tadi saya ngajak, ayo doa yuk. Waktu dalam hadirat Tuhan. Doa itu jangan laporan. Lapor Tuhan Yesus, mau binasa. Ada apa binasa? Ini angin. Baca sendiri ya. Terus Tuhan itu negur, di mana imanmu? Nah, itu, terus sebelum ini, ayo dibaca Dewi ayatnya, baca ayatnya. Markus pasal 4, biar lengkap lah. Saya mau tak kasih satu-satu kok panjang ya. Markus itu, Markus pasal 4 ya. Ayat berapa itu? Perikopnya, biar tahu. Cepat. Gak apa-apa sambil nyuruh-nyuruh. Yang penting cepat, Mbak. Safety. Ya. Dibaca? Markus 4 ayat 1. Pada suatu kali bukan yang air masa di sini. Yang mau tenggelam, perahunya mau tenggelam sebentar. Pasal ayatnya bukan ini. Tadi kan 39. Panjangan nanti kalau ini. Yang waktu kapal apa? Meneduhkan. Jangan yang ayat 1 terlalu jauh. Bentar. Markus tadi Markus berapa tadi? Ayat berapa? 39 kan? Ya atasnya, jangan jauh-jauh. Ayat ini aja. 35. Oke, dibaca ceritanya. Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke Ada seberang. murid-muridnya naik perahu. Terus, 6. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Ada dia. perahu-perahu lain juga sebenarnya ya. Terus, Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. perahu penuh dengan air. Perahu kehidupan kita penuh dengan masalah, penuh dengan air. Ini di luar tenggelam ini. Terus, Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? malah ngomong begini, saudara. Guru, enak-enakan tidur. Kok enggak peduli kalau di ayat yang lain, jadi mereka ini sibuk. Ya, nanti sudah bisa bandingkan ada yang di Lukas, ada yang di Matius. Jadi yang menuliskan masing-masing saksi hidup ini menjelaskan ini. Ada perahu lain, mungkin Markus di perahu yang lain. Lukas di perahu yang lain ini apa namanya si Matius di perahu yang sama. Ya, jadi waktu itu mereka sibuk membuang air. Itu ada yang di Matius itu Lukasnya itu. Buang air mereka sibuk dengan untuk menyelesaikan masalah mereka. Perahu yang mau tenggelam. Sampai akhirnya mereka ingat Yesus tidur di situ baru dibangunkan. Itu menggambarkan kehidupan manusia yang ya itulah saudaraku ya, sering melupa kalau Tuhan Yesus ada bersama mereka. Akhirnya membangunkan Yesus, Guru, kau tidak perlu kita binasa. Terus
Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dihardik, diam, tenang. Lalu angin itu reda, dan itu jadi teduh sekali. Terus 40. Lalu ia berkata kepada Nah, mereka, tegur. "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ini bagusnya Tuhan gitu, saudara ya. Tuhan itu negur dulu atau nolong dulu? Orang mau tenggelam loh ini. Dimarah-marahin dulu, makanya tak. Kok niku lho kok gak percaya sih? Dimarah, kenapa kamu enggak percaya? Kenapa kamu takut? Gak dimarah-marahin dulu, dihardik dulu, bikin tenang dulu. Baru teguran datang, pengajaran datang. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Terus, Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, nah kalau tadi takut kepada angin tofan, ombak yang menggulung-gulung tadi. Masalah yang bikin mereka takut. Tapi kali ini mereka takut. Takutnya beda, saudara. Takut kepada kuasa Tuhan. Ngomong apa? Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Iki sopo sakjane iki. Angin dahano kok taat. Nah, kita kembali. Jadi kembali ke gambar tadi. Bagaimana Tuhan Yesus dapat menghardik, berkata kepada angin, pada danau, diam, tenang. Ya, menghardik angin itu berkata kepada danau itu. Kuasa Tuhan itu luar biasa loh. Danau bisa diajak omong-omongan. Angin bisa diajak omong-omongan. Anak saya aku pernah doa berhentikan hujan. Bisa terjadi. Hebat loh, iya. Tapi lain waktu enggak ya Pak. Ya itu pas Tuhan dengar doamu. Karena bukan Tuhan Yesus. Tapi bisa diperintah loh saudaraku ya. Saya enggak tahu ibu saya pernah pohon mangga. Ya le sengakeh ya le. Dia begitu bahasa Jawa. Berbuah ya. Berbuah bener saudara. Itu. Ya kok emang gendeng aja orang beriman itu emang gendeng aja. Kadang kita ngomong pada masalah, kenapa nggak ngomong pada masalah? Kenapa kamu nggak ngomong pada dompetmu? Kebak ya, penuh ya, iman. Amin, saudaraku. Danau, angin berkata kepada angin itu, pada danau itu, diam, tenang. Anda bisa berkata kepada masalah, tantangan Anda, tenang. Terus, akhirnya, Lukas 8 ayat 25. Siapa gerangan seorang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin ini dan air yang dan di Lukas, ini saya pilih ini karena perkataannya lebih ini ya, pas ini, bukan pas, sorry, lebih mengena untuk kita, lebih ada penekanan di sini. Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada memberi perintah kepada angin angin, diperintah, saudaraku. dan air Dan dan mereka taat kepadanya. loh, angin sama air aja taat. Anda loh kok enggak taat? Fandi, kenapa kok enggak taat kamu? Angin aja loh taat. Air taat. Ini manusia itu ndablek aja. Karena punya pikiran sendiri. Angin enggak punya pikiran, bener enggak, saudaraku? Mungkin kalau angin punya pikiran enggak nurut, saudaraku ya. Angin diem, enak enggak mau diem, mau muter-muter. Justru karena enggak punya pikiran. Makanya tadi jurus sembuh itu loh. Ya. Jangan, pikiranmu bukan pikiranku. Jalanmu bukan jalanku. Ya. Setingginya langit dari bumi dengan tingginya pikiranku dari pikiran. Jadi Tuhan dapat memberi perintah. Dan mereka taat angin dan air itu. Lanjut, kita akan melihat dari sini. Kristus dapat memberi perintah kepada angin dan air. Keren ya gambarnya, saudaraku ya. Saya senang lihat. Wah, asik. Jalan-jalan di atas air. Dapat memberi, kan Yesus berjalan di atas air kan ada itu ya. Coba cari. Ya, itu kan cerita silat itu. Meringankan tubuh. Di atas air itu kan cerita silat kungfu khayal itu. Ini beneran berjalan di atas air. Yang lihat para murid itu kan ada cerita selanjutnya tuh. Petrus terus ikut jalan tenggelam itu kan ada saksi. Semua di kitab kita tuh ada saksinya. Yesus naik ke surga banyak yang lihat. Bukan terus cerita aku nih dari sini terus ke Isra Mi'raj sana. Nggak ada yang lihat. Itu benar saya lihat. Nggak ada saksinya. Itu cuma cerita sama istrinya. Itu aja saya lihat di hadisnya ada 2 tafsir, itu bisa mimpi, itu bisa, jadi itu apakah mimpi atau bukan gitu loh. Itu cerita. Ada. Loh kalau ini bukan cerita. Jadi Yesus enggak cerita. Aku kalau saya cerita gini, Pak Hari, saya tadi sebelum ke sini jalan di atas got itu, Pak.
Kadang lihat saya cerita, ya Pak Hari sungkan, oh ya Pak, ya percaya. Kadang lihat, lo ini yang cerita bukan Tuhan Yesus, yang cerita tadi Lukas, Matius, Markus. Saksi, Yesus neduhkan badai. Yesus berjalan di atas air dan memberi perintah kepada angin dan air. Terus ini belum bisa teknologinya keluar ke masih mumet ya. Beri perintah kepada LCD, kepada komputer. Keluar kamu. Kristus berkuasa atas segala ciptaan. Ibrani 1 ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Yesus itu cahaya kemuliaan, pancaran, apafgasma. Itu pancaran, ya, pancaran kemuliaan Allah, namanya gambarnya. Kemuliaan Allah terpancar melalui Yesus. Gambar wujudnya Allah. Menopang segala yang ada dengan segala yang ada ditopang. Segala itu segala ciptaan maksudnya. Semua itu ditopang oleh firman-Nya Tuhan, perkataannya Yesus. Angin danau, bahkan makanya ada ayat gini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan, berkat bisa diperintah enggak? Berkat, masuk ke rumah tangganya Yakub. Masuk, perintah. Ke depot anglo, uang datang. Diperintah. Amin. Kemarin masih belum ada yang beli. Kata jawab, dia mesti ngerti sendiri jawabannya. Tuhan bisa perintahkan ke toko Maduranya Mbak Reni. Ke toko. Mesti ya. Dan perintahkan. Bisa diperintah. Segala itu semua, segala. Katakan segala, 1, 2, 3. Segala. Diperintah sama Tuhan. Lu kenapa kita nggak berdoa aja? Apa yang kok minta dan doakan? Apa yang kau katakan di hadapanku? Nanti saya akan tunjukkan itu minggu depan, karena orang Israel dapat janji Tuhan ini. Aku akan melakukannya bagimu. Masalahnya orang Kristen malas berdoa. Mumet disian soalnya. Asam lambung duluan. Jurus sembuhnya itu loh nggak dipakai tadi. Haleluya, lanjut. Mau selesai nih. Kristus Terakhir ini. membinasakan iblis. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Tim musik siap ya. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia. Ia Yesus yang menjadi manusia, mendapat bagian, mengambil bagian dalam darah dan daging seperti manusia. Dengan kematiannya sebagai manusia, Tuhan Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Amin, saudaraku. Jadi gini loh, musuh terbesar, saya pernah ngomong ini, dan ayat firman Tuhan ada 1 Korintus 15. Musuh yang terakhir, musuh yang terbesar manusia adalah kematian atau maut. Karena tidak ada manusia yang tidak mati. Tapi Yesus datang untuk mengalahkan kematian dengan bangkit dari orang mati. Dan inilah menggambarkan Allah berperang bagi kita. Allah di dalam Yesus Kristus berperang. Kali ini ayat ini menunjukkan ini gambarnya keren, mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Allah berperang bagi kita. Enggak ada ajaran agama seperti ini, saudara. Semua agama ngajar umatnya tuh berperang masing-masing. Kamu harus berbuat baik, kamu harus beramal soleh biar masuk surga. Tapi Tuhan Yesus tidak. Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa menerimanya, menerima keselamatan. Amin, saudaraku. Barang siapa percaya padaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Kenapa? Yesus yang berperang. Yesus yang mengalahkan kematian itu. Saudaraku, melalui pelajaran kita hari ini, Allah berperang bagi umatnya, Allah berperang bagi kita. Apapun keadaanmu, saudaraku. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, percaya. Bahkan musuh yang terbesar yaitu maut. Membelah badai, membelah laut. Musuh yang terbesar umat manusia itu kematian. Yesus sudah taklukkan, sudah kalahkan. Minggu depan, nanti waktu perjamuan kudus saya akan jelaskan. Oh, ada satu lagi ya. Kita bisa menyimpulkan.
Kristus adalah Allah yang berperang bagi umatnya. Kristus itu adalah Allah yang berperang bagi umatnya. Pada waktu orang Israel pimpin keluar dari Mesir, lewati laut, sebagai malaikat Yahweh, prainkarnasi Kristus, sudah berperang. Dan di akhir zaman ini berperang bagi kita. Pada waktu selama hidup banyak mujizat-mujizat. Tadi memerintahkan air dan danau, itu salah satu contoh saja. Dan melalui kematiannya, Yesus memusnahkan, karena dia turun dalam kerajaan maut. Untuk mengalahkan kematian dengan kebangkitannya. Saya berharap dengan mendengar ini, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Iman Anda bangkit. Apapun masalahnya, Tuhan tolong kita. Tuhan berperang bagi kita. Kamu depannya gak iso ya? Bisa? Oh, puji Tuhan, iso. Aku gak iso soalnya. Silakan nyanyi. Haleluya.